Annyeong Sobat Drama, welcome to my YouTube channel. Channel ini akan memberikan informasi mengenai drama-drama, baik drama Korea, drama Cina atau Mandarin, drama Thailand, dan drama lainnya. Dan tentunya juga akan mengupdate informasi mengenai aktor dan aktris baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi menarik atau video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like dan juga share video ini. Siapa yang tidak kenal dengan sosok aktor tampan ini? Angga Yunanda, dirinya sudah sering tampil menghiasi layar perfilman Indonesia. Bahkan beberapa judul film yang ia bintangi sering menempati posisi puncak perfilman di Indonesia. Maka tak heran jika kualitas akting Angga Yunanda dalam film sudah tidak diragukan lagi. Sejak mengawali karir sebagai public figure, Angga Yunanda setidaknya telah berhasil memerankan tokoh di 10 judul film. Mayoritas film-film tersebut disukai oleh para penggemar remaja. Ada film apa saja? Mari kita simak bersama-sama di dalam video ini. Yang pertama, Sajen pada tahun 2018. Film pertama yang dibintangi Angga Yunanda adalah film bergenre horor yang berjudul Sajen. Film tersebut digarap pada tahun 2018 dan sukses menarik perhatian para pecinta film horor di Indonesia. Dalam film tersebut, Angga Yunanda berperan sebagai Rija yang merupakan sahabat dari Awanda yang diperankan oleh lawan mainnya, Amanda Manopo. Film ini menceritakan tentang korban bullying di suatu sekolah yang arwahnya bergentayangan. Oleh karena itu, dalam film tersebut banyak properti sajen yang dimaksudkan untuk menenangkan arwah-arwah korban bullying tersebut. Yang kedua, Tabu, mengusik gerbang iblis. Dalam film ini, Angga Yunanda berperan sebagai Dias. Ia merupakan seorang remaja milenial yang terobsesi dengan dunia lain. Film yang disutradarai oleh Enggring Sagaran ini mampu menyihir penonton untuk merasakan sensasi horor yang nyata dengan tampilan visual yang apik. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang mengusik kediaman makhluk-makhluk halus di suatu daerah yang disebut Leoweong Hejo. Angga Yunanda dan 6 temannya berusaha untuk memecahkan misteri kediaman alam-alam gaib tersebut dengan melanggar pantangan-pantangan yang ada. Yang ketiga, Sunyi pada tahun 2019. Angga Yunanda kembali berlaga di film horor hampir sama seperti 2 film sebelumnya. Film horor berjudul Sunyi ini mengangkat tema kehidupan remaja, khususnya kasus senioritas dan bullying di sebuah sekolah. Angga Yunanda berperan sebagai siswa baru yang bernama Alex. Ia merupakan salah satu target bullying yang dilakukan oleh para senior di sekolah barunya tersebut. Beruntung lawan mainnya yaitu Amanda Rawles yang berperan sebagai Maggie selalu membantunya. Sampai suatu saat sekolah mereka menjadi angker karena ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Alex atas desakan oleh seniornya. Yang keempat, 2 Garis Biru pada tahun 2019. Film yang diangkat dari novel karya Lucia Friandarini yang berkolaborasi dengan penulis ternama yaitu Gina S. Nowhere ini memiliki banyak penghargaan semasa penayangannya. Dalam film 2 Garis Biru ini, Angga Yunanda berperan sebagai Bima yang merupakan siswa SMA kelas akhir. Dalam film tersebut, Angga Yunanda bertemu dengan Dara yang diperankan oleh Aris Tijara. Keduanya merupakan pasangan yang romantis walaupun memiliki kekurangan masing-masing. Gaya berpacaran mereka yang di luar kendali menyebabkan Dara positif hamil. Oleh sebab itu, dalam film ini Angga Yunanda akan menikahi Aris Tijara. Film 2 Garis Biru ini merupakan salah satu film edukasi bagi remaja agar menjauhi pergaulan bebas dan berteman dengan lawan jenis sewajarnya. Maka tak heran jika film ini kebanjiran penghargaan dan pujian dari berbagai kalangan. Bahkan totalitas akting pemeran film 2 Garis Biru ini memiliki penggemarnya masing-masing. Yang kelima, Habibie dan Ainun 3 pada tahun 2019. Film ini berhasil menduduki peringkat puncak di seluruh bioskop di Indonesia.
Film tersebut mengisahkan perjalanan Presiden Habibie yang diperankan oleh Reza Rahadian dan istrinya Ainun yang diperankan oleh Maudy Ayunda ketika masih remaja dan sama-sama di mabuk asmara. Film yang disutradarai oleh Handung Bramantyo ini sangat cocok menjadi tontonan sekeluarga karena memberikan banyak inspirasi dan edukasi di setiap plot ceritanya. Dalam film ini Angga Yunanda berperan sebagai tokoh pendukung, yaitu sebagai cucu dari Eyang Habibie yang bernama Pasha. Yang keenam, Melodiland pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang murid pindahan bernama Melody yang diperankan oleh Aisyah Aikila. Dengan statusnya sebagai murid pindahan, ia langsung membuat geger satu sekolah karena kabar kedekatannya dengan Dilan yang diperankan oleh Devano Danendra. Bagaimana tidak, Dilan dikenal sebagai siswa laki-laki yang suka membuat onar dan terkenal cool. Nama Melody menjadi terkenal dan dibicarakan oleh seantero sekolah. Sebelum pindah, Melody ternyata memiliki pengalaman masa lalu yang buruk dengan mantan kekasihnya. Keputusannya untuk pindah sekolah pun diambil karena ia menghindari masalah tersebut. Namun ternyata keputusan untuk pindah sekolah membawanya pada masalah baru. Masalah ini muncul karena berita kedekatannya dengan Dilan menyebar hingga seluruh penjuru sekolah. Banyak siswa perempuan yang merasa cemburu dengan kedekatan mereka, tak terkecuali Bianca, siswi perempuan yang sangat suka membuat masalah. Kedekatan Melody dan Dilan ini juga didengar oleh Bella, gadis cantik yang menjadi teman dekat Dilan selama ini. Begitupun dengan Fatur yang diperankan oleh Angga Yunanda, siswa tampan pendiam yang akhirnya juga jatuh cinta pada Melody. Karena munculnya berbagai masalah, Melody memutuskan untuk menjauhi dan menghindari Dilan. Dari sinilah Melody dan Fatur menjadi lebih dekat dan akrab. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Fatur adalah sosok pendiam yang sangat baik hati. Ia digambarkan sebagai sosok yang suka membaca buku dan terlihat pintar. Fatur juga selalu ada di setiap Melody membutuhkan bantuan. Yang ketujuh, Mariposa pada tahun 2020. Satu lagi film yang mempertemukan dua sejoli, Angga Yunanda dengan Adisti Jara di dalamnya. Film ini merupakan kisah yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan penulis Hidayatul Fajriyah. Dalam film ini Angga Yunanda berperan sebagai Iqbal, yaitu cowok yang bukan hanya pintar tapi dicap kalem dan dingin oleh lawan mainnya, yaitu Acha yang diperankan oleh Jara. Acha berusaha untuk memikat hati Iqbal yang berhati batu untuk menjadi pacarnya. Akankah cinta Acha terbalaskan? Mari kita simak atau kita tonton selengkapnya kisah mereka di dalam film ini. Yang kedelapan, Di Bawah Umur pada tahun 2020. Tidak seperti film-film sebelumnya, dalam film yang berjudul Di Bawah Umur, Angga Yunanda memerankan sosok tokoh yang nakal dan bengal. Oleh karena itu, film ini seolah melawan gravitasi dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang diperankan Angga Yunanda dengan karakter yang baik. Walaupun begitu, kualitas akting Angga Yunanda tetaplah nomor satu. Film yang diangkat dari penulis Eriska Febriani ini sukses menimbulkan rasa penasaran di hati penggemarnya. Kisah film ini bermula saat Aryo, tokoh yang diperankan oleh Angga Yunanda, tertarik dengan kecantikan siswi baru yang diperankan oleh Yoriko Angelin. Yang kesembilan, Kisah untuk Gary pada tahun 2021. Film ini menceritakan kisah cinta dua remaja, yaitu Gary yang diperankan oleh Angga Yunanda dan Dinda yang diperankan oleh Siva Hadju. Awalnya mereka saling bermusuhan. Dinda seorang remaja berusia 16 tahun bersekolah di SMA Garuda dan mempunyai geng bernama The Pink Devil. Dinda selalu hidup berkecukupan dan tidak pernah kekurangan apapun. Dinda memiliki semua yang diidamkan remaja dalam kehidupannya. Cantik, kaya, terkenal, dan dipuja oleh banyak cowok di sekolahnya. Namun dengan waktu yang cepat semua itu berubah ketika ayah Dinda tertangkap melakukan korupsi dan membuat kehidupannya jatuh miskin. Dinda mencari cara untuk reputasinya kembali. Dinda memberanikan diri meminta Gary untuk menjadi pacarnya. Gary adalah seorang remaja SMA yang memiliki karakter arogan dan labil, sangat berbeda dengan Dinda yang kaya raya dan sangat dimanja oleh orang tuanya. Tapi akhirnya Gary menerima ajakan Dinda untuk menjadi pacarnya meskipun hanya pacar pura-pura. Dinda yang sudah terbiasa dengan hidup enak kini harus berjuang untuk bertahan dengan kondisinya saat ini.
Setelah Gary menerima tawaran Dinda, awalnya Dinda mengira kisahnya akan indah, tapi ternyata apa yang terjadi tidak seindah dari ekspektasinya. Tidak hanya masalah keluarga yang sedang dihadapi, masalah patah hati juga muncul saat kedatangan Rianai di antara hubungan Dinda dengan Gary. Dinda merasa bahwa dirinya menjadi sumber kesialan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Gary. Gary yang dulu selalu melindungi Dinda saat teman-teman di sekolah membulinya kini berubah menjadi sosok yang acuh. Ini menjadi kisah pahit yang dihadapi oleh Dinda, kisah sakit hati dan patah akibat dari cinta yang awalnya mengira akan indah tapi malah sebaliknya. Yang ke-10, cinta pertama, kedua, dan ketiga. Meski belum ada sinopsis yang jelas dari kisah yang bakal disampaikan dalam film ini, namun Gina Esnower mengaku ide ceritanya adalah ingin menampilkan kisah keluarga dengan 3 jenis cinta yang berbeda. Ada cinta keluarga, cinta antar orang tua yang udah sepuh, dan cinta yang baru mulai. Film ini pun direncanakan atau diisukan akan tayang pada tahun 2021.